ya. Ya. Akil. Zakir. Arif. Sofia. Iska. Arif. Arif. Sebelum kita masuk proses pembelajaran, Ibu minta aja untuk berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini kita belajar tentang energi. Jadi, tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai hari ini adalah kalian dapat mengetahui jenis-jenis energi dan kalian dapat menjelaskan hubungan antara usaha dan energi. Kalian tahu apa itu usaha? Usaha? Ya. Jadi usaha itu dia berkaitan atau berhubungan dengan energi. Terus apa manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kalian berolahraga, berarti dia menghasilkan apa? Energi. Berarti keringat. Berarti dia akan membakar apa? Kalori. Terus listrik kalau dinyalakan berarti dia mendapatkan energi? Cahaya. Listrik. Berarti dia mendapatkan energi cahaya. Contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari apa lagi selain itu? Matahari adalah energi yang paling alami. Listrik dia juga menggunakan energi listrik. Itu adalah energi yang dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ingin kalian ketahui tentang energi? Siapa yang tahu energi itu terbanyak berapa? 3. Apa? Energi kinetik, energi mekanik, Dan energi potensial. Itu adalah energi energi. Oke, baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, ini adalah pengertian dan jenis-jenis energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Setiap sistem yang dapat melakukan usaha dikatakan memiliki energi. Ingat, prinsip penting dalam fisika energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk dari satu jenis ke jenis yang lain. Jadi dia tidak dapat dimusnahkan, tapi dia dapat berubah dari jenis yang lain ke jenis yang lain. Contohnya seperti energi listrik, dia menghasilkan apa? Cahaya. Terus setrika, dia menghasilkan panas. Itu adalah energi. Terus kemampuan melakukan usaha itu adalah definisi dari energi. Tidak dapat dihilangkan, hanya berubah bentuk. Terus tidak dapat dibawa, terdapat di mana-mana dalam setiap sistem fisika. Jenis-jenis energi. Energi dapat dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Setiap jenis energi memiliki peran penting dalam kehidupan dan fenomena alam. Contohnya energi mekanik itu kombinasi energi kinetik dan potensial pada benda yang bergerak atau pada ketinggian tertentu. Energi cahaya, energi dari radiasi elektromagnetik, contohnya seperti lampu atau sinar yang menggunakan elektronik. Energi panas, energi dari getaran atom dan molekul yang menghasilkan suhu, contohnya seperti setrika. Jadi kalau kita belajar suhunya itu tergantung tekanan pada listrik. Kalau kita di sini tuh kita kan pakai R1, R2 dan R3. Kalau di setiap listrik, ada kita punya di pokok tiang listrik kita ada pembatasnya. Jadi kalau R1, R2 itu
itu kemampuan listriknya kurang bagus. Kalau R3 kemampuan listriknya bagus. Nah, jadi kalau orang yang banyak, kalian kan lihat ada redup sekali. Oh, ada yang jalannya bagus, ada yang redup, itu berarti dari tiang listrik dia menggunakan dari berapa. Nah, terus energi suara, energi dari getaran yang merambat melalui medium. Contohnya seperti apa? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita teriak di tempat yang luar atau yang mendapat suara. Contohnya kayak di ruangan-ruangan tertutup begitu kan, apalagi suara dia akan menggema. Oke. Nah, ada energi yang dimiliki benda karena posisi atau keadaan tertentu. Semakin tinggi kedudukan benda, semakin besar energi potensialnya. Berarti semakin tinggi kedudukannya, berarti semakin tinggi apa? Energi potensialnya. Contohnya seperti kalau kelapa tinggi, dia akan jatuh berarti terlalu jauh. Baru dia sampai ke permukaan. Tetapi kalau dari kita itu tidak ada yang jatuh itu ke atas, tapi ke bawah. Kenapa? Ya, karena ada gravitasi bumi. Nah, contoh benda di ketinggian memiliki energi potensial gravitasi. Pegas yang tertarik atau tertekan menyimpan energi potensial elektrik. Energi potensial dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Tahu Pegas? Tahu Pegas? Tidak itu. Fair itu yang orang biasa bilang fair. Ya, kan dia ada rendangan, ada rapatan. Kalau kita kasih begini berarti dia rendangan. Dan kalau kita kasih dia begini berarti namanya rapatan. Rumus energi gravitasi adalah EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, massa benda satuannya adalah kilogram. Kalau percepatan gravitasi itu nilai konstan atau nilai tetapnya adalah 9,8 meter per second. Nah, ketinggian benda berarti satuannya adalah meter. Potensial Pegas dan rumusnya. Aduh, ini agak gini. Nah, ini gaya Pegas M sama dengan K dikali X konstanta Pegas kali perubahan panjang Pegas. Energi potensial Pegas EP sama dengan 1/2 kali K kali X pangkat 2. Energi berbanding kodrat dengan perubahan panjang. Nah, energi kinetik karena energi karena gerak. Berarti kalian mengayuh sepeda itu dia juga menggunakan energi kinetik. Kalian menggayung pakai perahu itu juga menggunakan energi kinetik karena dia bergerak. Kalau yang dia tetap saja itu motor juga itu dia menggunakan, tapi kita juga dia menggunakan juga tenaga mesin. Nah, dia menggunakan oli motor. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan. Semakin cepat benda bergerak akan semakin besar massanya, semakin besar energi kinetiknya. Rumusnya EK sama dengan 1/2 kali M kali V2, massa benda kilogram, kecepatan benda. Energi kinetik berbanding lurus dengan massa benda tetapi berbanding kodrat dengan kecepatan yang artinya peningkatan kecepatan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada energi kinetik dibanding dengan peningkatan massa. Nah, ini mau kasih foto dari kita. Ibu mau kasih kalian LKPD untuk mengerjakan LKPD-nya. 5 menit saja atau 10 menit, cuma 2 jam. Ya, kalau tidak ini tanya. Nah, ini LKPD kalian sudah kerjakan. Sekarang untuk persiapan waktunya sudah mau hampir selesai. Marilah kita simpulkan materi kita hari ini. Ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Apa saja energi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari? Energi kinetik, potensial, energi kimia, energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan
yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Apa bagaimana apa namanya? Ya, apa hubungan antara usaha yang dilakukan dengan perubahan energi? Hah? Isan, hubungan antara usaha dengan energi. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha dengan berbagai bentuk dan transformasi. Ya, dan kita ada pertanyaan sebelum kita akhir pembelajaran. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk energi yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ya sini. Jadi, mari kita simpulkan sama-sama. Jadi energi adalah kemampuan melakukan usaha dengan berbagai bentuk dan transformasi. Nah, terus rumus energi adalah energi potensial EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kalau energi kinetik K sama dengan seper 2 dikali meter per sekon kuadrat. Itu adalah rumus dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang pesawat sederhana. Nah, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjut dengan materi yang berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.